Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. InsyaAllah hari ini kita akan cuba react kepada Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang pergi berjumpa dengan Elon Musk baru-baru ni. Jadi bagi saya menarik, that's why saya rasa saya nak react. Jom kita layan sama. Hi, very good to meet you. Welcome to Starbase. Jadi first punya reaction saya yang pertama adalah saya suka dengan orang kata pertembungan ni adalah kerana kita boleh lihat dari satu sisi iaitu seorang presiden yang of course lah dia akan pakai baju yang baik kan, maksudnya attire dia memang sebagai seorang presiden lah. Dan di satu side yang lain adalah Elon Musk, seorang boleh kata philanthropist, billionaire, orang businessman. Baju dia pakai t-shirt je. Pakai t-shirt je. Jadi bagi saya itu yang menarik, itu antara yang menarik lah. Sebab dua orang boleh kata peradaban peradaban ke boleh cakap lah, dua peradaban bertembung satu sama lain. Okey, jom sambung lagi. Alright. Satu benda lagi yang menarik bagi saya adalah dia orang punya security. Dan kalau boleh tengok ni, sebab ini presiden, so for sure dia orang ada security guard yang ramai dan intelligence. Boleh tengok dekat depan tu, itu memang intelligence tu. Kita boleh tengok di sini bagi saya tertarik dengan etika si Elon Musk ni bila dia sedang berhadapan dengan Presiden Jokowi lah, di mana dia nampak lebih orang kata dia cuba untuk dia beradab lah, kan. Kalau tengok dia cara dia orang kata respon kepada apa yang Jokowi cakap, dia cuba untuk memahami apa yang Jokowi cakap. Sebab of course lah Jokowi dia orang Indonesia, so mungkin English dia tak berapa nak lancar sangat kan. Apa yang saya baca adalah Jokowi ni juga dikatakan bapa pembangunan lah kalau di Indonesia. Saya nampak satu post di Facebook tu, berapa banyak orang kata strategi yang telah dilakukan oleh Jokowi waktu dia menjadi presiden sekarang ni, dan mungkin tahun ni yang last, dia bagaimana dia membawa program-program pembangunan dan permodenan di era pemerintahan dia, dan dikatakan dia telah letak satu yang kata bajet yang paling tinggi dalam history of Indonesia ni, dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. So yeah, so this is the rear flap, and then the forward flaps are way up there. And this is Ni waktu dia orang tengah tengok ni lah roket si Elon Musk ni. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi. Boleh tengok sini waktu interview ni pun Elon Musk, walaupun dia tak tahu pun sebenarnya apa yang Presiden Jokowi ni cakap, tapi dia cuba untuk orang kata attend kepada interview ini sebagai cara dia beradab lah. Itu yang menarik bagi saya. Untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi. Saya tertarik dengan cara Presiden Jokowi ni orang kata menjawab soalan-soalan interviewer dalam bahasa Indonesia sendiri, bahasa Melayu lah, di Nusantara ni kan. Sebab bagi saya itu jati diri kita lah. Dan sekarang saya kesini dan
bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Pertemuan pertama begini sebenarnya memang sangat penting lah untuk pembangunan satu negara. Sebab dengan Elon Musk ni, kalau betul lah dia berjaya masuk dalam Indonesia, for sure dia akan meningkatkan ekonomi Indonesia lah. Dia akan buat banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia dan macam-macam lagi lah kan, untuk meningkatkan pembangunan Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius. Udah. Elon, any thoughts about the president? Dari apa yang Jokowi cakap ni, kita boleh kata beliau lebih tertarik untuk orang kata beliau lebih tertarik dengan SpaceX lebih daripada Tesla. So mungkin dari sudut pandang beliau, mungkin ada sesuatu yang dia nak bawa di Indonesia melalui SpaceX itulah. Jokowi visits today to your company today? Sure. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. So I think Indonesia has tremendous potential, and I think we're going to look closly from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia. And I think, I'm really fired up by how fired up you all are. Okay, boleh tengok cara orang kata Elon Musk menjawab interviewer tu. Dia memang cara orang kata, boleh kata macam cara orang budak Twitter, budak Instagram kan. Dia kata which is awesome kan. Dia cakap apa lagi, I'm all fired up because you all are fired up. Itu benda tu macam bukan English yang orang kata English yang English yang formal pun. Itu English yang informal punya kan. Jadi bagi saya tertarik lah, awesome lah. Like your positive energy is very, it's great to see such positive energy, and like I said, I think the future of Indonesia is very bright. Okay. Any future collaboration maybe that is your plan? I think we're looking closely at potential collaboration on many fronts. Like I said, I think Indonesia has tremendous potential on so many levels. And I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good. See, boleh tengok antara sebab yang Elon Musk tertarik untuk buat kerjasama dengan Indonesia ni adalah dia tahu Indonesia memang ramai bilangan rakyat dia, which is mungkin easier untuk dapatkan tenaga buruh lah, tenaga kerja. It's like we need a lot of people for the future, and also Mars. Tapi itu juga adalah macam saya cakap tadi, dia baik juga untuk rakyat Indonesia sendiri. Jadi lebih banyak peluang pekerjaan untuk orang-orang Indonesia lah. Like, Mars does not have any people, and so we need people for Mars. Volunteers, we want to. Dia macam kakak juga. Dia cakap we need volunteer for Mars. Maksudnya dia macam nak kata terlalu ramai orang di Jakarta, terlalu ramai orang di Indonesia, so mungkin boleh bawa sikit lah pergi Mars, pergi Marikh. Aduh. It is a volunteer basis though. Yeah. Thank you. All right, thank you. Thank you. When do you plan to Indonesia maybe? Hopefully in November. There was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih, Pak. Okay, itu je. So bagi saya dirgahayu Indonesia. Kita macam mana kita gembira untuk orang lain, supaya bukan bermakna kita ni orang kata berhasad dengan orang lain. Bila orang lain dapat kebaikan, kita kena gembira dengan perkara tu, dan insya-Allah nanti satu masa Allah SWT akan balas kita balik dengan kebaikan tu. Jadi kita tengok ni, kita puji dia bukan kerana kita macam kita merendahkan Malaysia, tak. Tapi kita puji dia supaya kita juga
dapat berdaya saing macam mereka. Macam tu. Bukan kata Malaysia tak berdaya saing. Nanti saya akan kupas juga untuk benda ni, sebab saya ada baca juga post yang di mana dia orang compare jugalah bagaimana Malaysia mengambil investor untuk masuk ke dalam Malaysia dan Indonesia. So sebenarnya dua-dua pun ada part masing-masing. Dua-dua pun ada usaha masing-masing yang kita boleh kata kita banggakan. Jadi setakat itu saja untuk react kali ini. Assalamualaikum dan bye-bye.